Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dengan topik jaringan perusahaan. Dan saya bernama Muhammad Rafi Ganda dengan NPM 459121061. Saya Safa Salsabila Pribadi dengan NPM 45192100070. Saya Sri Hairani dengan NPM 45912210065. Saya Farah Husnakania dengan NPM 45192100066. Saya Gaida Zara dengan NPM 45912210067. Kelompok kami akan mempresentasikan dengan topik jaringan perusahaan. Berikut adalah step by step pembuatan VLAN dan NAT pada instansi perusahaan. Dengan poin 1, membuat skema jaringan untuk instansi perusahaan seperti di bawah ini terdiri dari 3 VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, mempunyai 3 mikrotik atau router, di mana router 3 menghubungkan router 1 dan router 2. Router 1 adalah memiliki satu switch yang berisi ruang indirektur yang mempunyai 2 PC. Router 2 memiliki 2 switch, di mana switch itu satu berisi ruang karyawan 1 dengan 4 PC, dan switch 2 berisi ruang karyawan 2 dengan 4 PC. Ruang karyawan 2 dengan 4 PC. Kemudian, poin kedua, kemudian kita settingan network connection. Di sini kita membuat properties dari WiFi, buka, sharing, dan checklist, allow other network, serta pilihan adapter VirtualBox host online only. Poin ketiga, setelah itu buka properties dari VirtualBox host only dan klik TCP atau IPv4, lalu kita setting IP-nya menjadi 192.168.137.1. Setelah melakukan settingan ini, maka konfigurasi cloud sudah selesai. Klik start di GNS tree-nya sampai semua node sudah berwarna hijau, maka kita membuka aplikasi Winbox. Kemudian setelah Winbox terbuka, maka kita pilih MAC address mikrotik 3. Kemudian kita melakukan konfigurasi IP address, kemudian ke menu IP, terus address, dan kita dapat menambahkan IP address untuk Ether 1, 2, dan 3. Bisa dilihat kita sudah menambahkan Ether 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita setup DHCP pada menu IP, kemudian DHCP server, kemudian klik DHCP setup. Agar VPC mendapat IP, jadi kita tidak perlu memberikan IP secara manual. Di sini kita sudah men-setting DHCP setup. Selanjutnya kita konfigurasi NAT pada menu IP, kemudian firewall, kemudian kita pilih bagian NAT, lalu tambahkan NAT dengan SRC address 0.0.0.0, dan actionnya masquerade. Kemudian buka menu IP, kemudian pilih router. Pastikan semua gateway reachable. Jika belum ada, kita dapat menambahkan dengan mengklik tanda tambah dan masukkan alamat gateway-nya. Di sini kita sudah memasukkan alamat gateway-nya dengan IP 192.168.137.1. Kemudian selanjutnya kita konfigurasi VLAN pada menu interface. Pertama kita menambahkan VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Lalu kita menambahkan bridge-nya pada masing-masing VLAN, yaitu bridge VLAN 10, bridge VLAN 20, bridge VLAN 30 pada interface dengan cara mengklik tanda tambah. Sebelumnya kita sudah menambahkan bridge-nya, jadi bisa dilihat di interface-nya ya. Setelah itu kita konfigurasi bridge dengan masuk ke menu bridge.
lalu pilih ports, dan tambahkan bridge VLAN 10, bridge VLAN 20, dan bridge VLAN 30. Dapat dilihat, sini kita sudah menambahkan VLAN semua VLAN-nya. Setelah itu kita buka menu IP, pilih DNS, kemudian pada server masukkan DNS Google yaitu 8.8.8.8. Setelah sudah kita mencet OK. Terakhir kita ke sistem, lalu pilih identity. Di sini kita akan memberi nama mikrotik yang kita konfigurasi adalah mikrotik 3. Selanjutnya, setelah melakukan konfigurasi router atau mikrotik 3, lakukan konfigurasi router atau mikrotik 1 dan 2-nya dengan menambahkan cloud 2 dan juga cloud 3 untuk sementara untuk memudahkan dalam settingan di Winbox. Selanjutnya, kita melakukan konfigurasi pada mikrotik 1. Setelah mikrotik 1 terhubung dengan cloud-nya, kita membuka aplikasi Winbox, lalu refresh, kemudian tunggu sampai muncul MAC address. Setelah muncul mikrotik 1, kita klik connect, lalu kita konfigurasikan VLAN dengan menambahkan VLAN dan bridge-nya pada interface. Di sini, kita menambahkan VLAN 10 pada Ethernet 1 di Winbox atau Ethernet pada GNS 3. Dan kita juga menambahkan bridge pada VLAN 10. Lalu kita konfigurasikan bridge dengan mengklik bridge dan pilih bagian port. Di situ kita tambahkan bridge VLAN 10 untuk interface Ether 2 dan VLAN 10. Setelah konfigurasi bridge, kita ke IP dan pilih address. Kemudian tambahkan IP address untuk interface bridge VLAN 1. Setelah itu, kita ke IP, pilih DHCP server. Dan klik DHCP setup. Di sini kita akan mengkonfigurasikan DHCP untuk pemberian IP address secara otomatis. Selanjutnya, ke DNS setting. Dapat dilihat dynamic servernya yaitu 888. Kemudian kita konfigurasi NAT dengan mengklik IP, kemudian pilih firewall, lalu pilih NAT. Kita klik tombol tambah dan tambahkan SDR address 0.0.0.0/0 dengan action masquerade. Kemudian buka IP, lalu pilih root, dan pastikan semua gateway reachable. Terakhir, ke sistem, lalu pilih identity, dan berikan identitas router. Karena kita sedang mengkonfigurasikan router 1, maka diberi nama mikrotik 1. Selanjutnya, kita melakukan konfigurasi mikrotik 2. Kita menghubungkan terlebih dahulu mikrotik 2 ke cloud 2 sehingga terkoneksi ke Winbox. Kita buka aplikasi Winbox dan tunggu sampai mikrotik 2 muncul. Setelah itu, connect mikrotik 2 tersebut. Kemudian kita buka interface dan konfigurasikan VLAN dengan menambahkan VLAN dan bridge di interface. Pada router 2 di GNS 3 atau
Ether 1 di Winbox terdapat dua VLAN, yaitu VLAN 20 dan VLAN 30. Selanjutnya kita buka IP dan klik address. Kita akan mendapatkan IP address untuk interface bridge VLAN 20 dan bridge VLAN 30. Setelah itu, kita ke IP dan pilih DHCP server. Dan klik DHCP setup. Di sini kita akan mengkonfigurasikan DHCP untuk pemberian IP address secara otomatis. Selanjutnya kita buka DNS setting. Maka akan terlihat router 1 akan didapati dynamic server, yaitu 8.8.8.8. Lalu kita konfigurasikan NAT dengan IP, kemudian kita pilih firewall. Lalu pilih NAT. Kita klik tombol tambah dan tambahkan search address 0.0.0 garis miring 0 dengan action McCready. Kemudian buka IP, lalu pilih router dan pastikan semua get readable. Terakhir ke sistem, lalu pilih identity dan berikan identitas router. Karena kita sedang mengkonfigurasi router 2, maka kita beri nama Mikrotik 2. Lalu klik OK. Setelah selesai konfigurasi router atau Mikrotik 1 dan 2, Cloud 1 dan Cloud 2 dan Cloud 3 boleh dihapus. Selanjutnya, pemberian IP pada PC. Kami akan memberikan IP DHCP pada setiap PC. Untuk VLAN 10, kami akan memberi IP pada PC 1 dan 2 dengan mengetikkan IP DHCP pada konsol. Pada setiap konsol IP. Selanjutnya, jika sudah mendapatkan IP, kita melakukan ping ke sesama PC yang satu VLAN. PC 1 dan PC 2 sama-sama VLAN 10. Kami akan melakukan ping dari PC 1 ke PC 2. PC 2 IP-nya 111.253. Ping berhasil. Selanjutnya, ping ke Cloud 1 yang IP-nya 192.168.1371. Ping ke Cloud juga sudah berhasil. Yang terakhir, ping ke DNS Google, yaitu 888. Dan ping ke DNS Google sudah berhasil. Selanjutnya kita coba di VLAN yang lain, yaitu PC 3 dan PC 5 VLAN 20. PC 3 IP-nya 121.254. Di ping dari PC 5. Ping berhasil. Kemudian coba ping ke Cloud. Berhasil juga. Yang terakhir ping ke DNS Google. Yang terakhir untuk VLAN 30 dari PC 8 ke PC 10. PC sudah saling terhubung.
kemudian ke cloud, yang terakhir ke DNS Google. Karena semua ping sudah berhasil, berarti pembuatan VLAN dan NAT sudah berhasil dan semua PC sudah terhubung ke internet. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.